wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Apriliana Dormauli. Saya adalah salah satu perawat di ruang rawat inap Gedung Profesor Soelarto, RSUP Fatmawati. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan edukasi ambulasi dini pada pasien pasca operasi patah tulang bawah agar pasien dan keluarga pasien mampu mengenal, memahami, dan mendemonstrasikan ambulasi dini selama dirawat di ruang rawat inap Gedung Profesor Soelarto, RSUP Fatmawati. Ambulasi dini merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan segera pada pasien pasca operasi, dimulai dari bangun, duduk di sisi tempat tidur, sampai dengan turun dari tempat tidur, berdiri, dan mulai belajar dengan bantuan alat sesuai dengan kondisi pasien. Ambulasi merupakan latihan atau tindakan yang diberikan pada pasien pasca operasi yang telah mampu melakukan mobilisasi dan transfer secara mandiri. Latihan mobilisasi dapat dilakukan 24-48 jam pasca operasi. Adapun manfaat dari ambulasi dini, yang pertama, meningkatkan peredaran darah, yang kedua, mempertahankan kekuatan otot, yang ketiga, mengurangi komplikasi pasca operasi, dan yang keempat, mempercepat pemulihan pasca operasi. Adapun kerugian bila tidak melakukan ambulasi dini, yang pertama, penyembuhan luka menjadi lebih lama, yang kedua, bertambahnya rasa sakit, yang ketiga, kulit menjadi lecet dan luka akibat tidur terlalu lama, dan yang keempat, memperlama perawatan di rumah sakit. Yang harus diperhatikan saat melakukan ambulasi dini yaitu yang pertama, kondisi pasien yang telah diperbolehkan untuk melakukan ambulasi dini. Yang kedua, bila ada keluhan nyeri, mata berkunang-kunang, sesak napas, keringat dingin, segera hentikan ambulasi dini, kembali ke posisi semula dan laporkan kepada perawat yang bertugas. Weight bearing adalah pembebanan berat badan pada kaki yang cedera. Ada 5 tingkatan weight bearing. Yang pertama, non weight bearing, berat badan yang tidak boleh sama sekali ditumpukan pada kaki yang cedera. Yang kedua, to touch weight bearing, hanya boleh sedikit berat badan yang ditumpukan pada kaki yang cedera, yang tujuannya untuk keseimbangan. Yang ketiga, partial weight bearing, setengah berat badan boleh ditumpukan pada kaki yang cedera. Yang keempat, weight bearing as tolerated, artinya berat badan boleh ditumpukan pada kaki yang cedera, yang penting tidak nyeri dan tidak terjadi gangguan keseimbangan. Yang kelima, full weight bearing, artinya berat badan boleh ditumpukan seluruhnya pada kaki yang cedera. Namun harus diingat bahwa weight bearing bersifat individual. Kita harus konsultasi kepada dokter bedah ortopedi terkait tahapan terapi fisik yang dapat dilakukan. Saat ini saya akan melakukan demonstrasi ambulasi dini pada tingkatan non weight bearing, partial weight bearing, dan full weight bearing, di mana kita harus memperhatikan identitas pasien, kondisi pasien, tekanan darah pasien saat akan melakukan ambulasi dini, juga melakukan kontrak waktu dengan pasien. Jangan lupa 5 momen dalam mencuci tangan, yaitu sebelum kontak dengan pasien dengan menggunakan hand drop. Yang pertama, non-weight bearing. Cara pasien dengan non-weight bearing berpindah dari tempat tidur ke kursi. Yang pertama, instruksikan pasien untuk bergerak ke depan dan duduk di tepi tempat tidur atau bantu pasien untuk duduk. Yang kedua, instruksikan mencondongkan tubuh ke depan mulai dari pinggul. Yang ketiga, instruksikan meletakkan kaki yang kuat di bawah tempat tidur, sedangkan kaki yang lemah berada di depannya. Yang keempat, meletakkan tangan pasien di atas permukaan tempat tidur atau di atas kedua bahu perawat. Yang kelima, berdiri tepat di depan pasien, condongkan tubuh ke depan, fleksibelkan pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Lebarkan kaki dengan salah satu di depan dan yang lainnya di belakang. Yang keenam, lingkari punggung pasien dengan kedua tangan perawat. Yang ketujuh, tangan otot gluteal, abdominal, kaki dan otot lengan Anda siap untuk melakukan pergerakan. Yang kedelapan, bantu pasien untuk berdiri, kemudian bergerak-gerak bersama menuju kursi. Yang kesembilan, bantu pasien untuk duduk. Minta pasien untuk membelakangi kursi, kedua tangan tetap pada bahu perawat. Yang kesepuluh, minta pasien untuk menggeser duduknya sampai pada posisi yang paling aman. Yang ke-11, cuci tangan setelah kontak dengan pasien. Yang kedua, partial weight bearing. Cara pasien dengan partial weight bearing berjalan dengan kruk aksila.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan krek, yang pertama, perawat dan keluarga harus memperhatikan ketika klien akan menggunakan krek. Yang kedua, monitor klien saat memeriksa penggunaan krek dan observasi untuk beberapa saat sampai problem hilang. Yang ketiga, perhatikan kondisi klien saat mulai berjalan. Yang keempat, sebelum digunakan, cek dahulu krek untuk persiapan. Yang kelima, perhatikan lingkungan sekitar. Dan yang keenam, jaga keseimbangan tubuh. Cara menggunakan krek aksila, yang pertama, berdiri tegak dengan krek di masing-masing tangan. Yang kedua, pertahankan sebagian berat badan Anda di kaki yang tidak cedera. Yang ketiga, terapis akan menginstruksikan Anda berapa banyak beban yang diizinkan untuk melalui kaki Anda yang sakit. Yang keempat, gerakan krek ke depan di depan Anda. Yang kelima, langkahkan kaki Anda yang sakit tepat di belakang krek. Yang keenam, dorong dengan krek dan bawa kaki Anda yang lain melewati kaki Anda yang tidak sakit dan krek. Yang ketujuh, gerakan krek ke depan lagi dan ulangi pola ini. Yang ketiga, full weight bearing. Berjalan normal, namun bila terasa nyeri pada daerah pos operasi, pasien dapat menggunakan bantuan alat. Kemudian penggunaan alat penyangga dikurangi. Lambat laun akhirnya dihilangkan. Jangan lupa setelah kita melakukan kegiatan tadi, kita mengevaluasi dan memberikan feedback positif kepada pasien. Yang kedua, kontrak waktu untuk tindakan selanjutnya. Demikianlah video edukasi ambulasi dini pada pasien pasca operasi patah tulang bawah di ruang rawat inap Gedung Profesor Sularto RSUP Fatmawati. Semoga dengan adanya video edukasi ini, pasien lebih mudah melakukan ambulasi dini selama dirawat di RSUP Fatmawati. Terima kasih.